Tony RM kembali ke jalan yang lurus. Ini sebuah ya kabar gembira lah buat saya. Dan saya pun terima kasih kepada Anda Tony RM, karena Anda mau kembali ke ataupun back on the track ya, kembali ke jalan yang semestinya. Dan memang seharusnya Anda sebagai pengacara hebat ya harus begitu gitu loh. Kalau ngomong itu, kalau berasumsi, usahakan faktual, sesuai data gitu loh. Jangan cocokologi, jangan ngaco kemana-mana gitu loh. Kan saya kemarin-kemarin tuh sempet tuh kritik yang namanya Tony RM. Apalagi setelah dia sering live bareng dengan namanya Widya itu loh, Ibu Widya. Wah, ini apa ya, pola pikirnya kok kata saya, cara ngomongnya, cara berasumsinya makin ngaco aja gitu loh. Kayak berdasarkan imajinasi, cocokologi. Dan imajinasi itu terlalu mengawang-awang kalau menurut saya. Waktu sering gabung sama Widya ini, aduh bener-bener ya. Sekarang saya berterima kasih lah kepada Anda Tony RM ya. Anda sekarang udah jarang kan live dengan Widya itu, udah nggak pernah malahan kan. Nah ternyata bener loh, sekarang Anda back on the track tuh. Kalau ngomong bener-bener by data gitu, data by data, itu saya suka kan. Nah kemudian kemarin-kemarin kenapa saya kritik ya, selain karena Anda itu kalau berasumsi sudah mulai tidak data by data. Nah itulah awal mula Anda bermasalah dengan dipermasalahkan lah, hubungan Anda itu bermasalah dengan Kang Deddy Mulyadi. Itu kan itu tuh awal-awalnya Anda mulai mengkritik Kang Deddy. Kenapa Anda mulai mengkritik Kang Deddy terutama di masalah tes DNA? Itu karena tadi Anda itu seperti pola pikir Anda itu kayak ada yang mendistract gitu loh. Kayak ada yang ada yang mendistract tuh pola pikir Anda. Ya mungkin aja kan Anda keseringan tuh live bareng sama Widya. Akhirnya punya asumsi sendiri, punya satu keyakinan yang ternyata keyakinan yang Anda imajinasikan itu lah kok bertentangan banget dengan opininya dari Kang Deddy Mulyadi misalkan begitulah. Dari situlah kan Anda mulai mengkritisi dia. Nah, kemudian Anda dihajar tuh sama fansnya KDM waktu itu di situ. Terus ada juga berkonflik dengan namanya Ferry. Ferry itu kan orang dekatnya Kang Deddy sekarang ya dalam kasus Wina. Ya semua itu berawal dari cara Anda berpikir tuh. Padahal dulu Anda gak begitu. Cara berpikirnya tuh dikagumi banyak masyarakat. Kenapa? Data by data gitu loh, faktual gitu. Namun semenjak Anda mulai ngaco tuh, terutama setelah seling live tuh sama Widya, aja jadi begitu Anda nih. Nah tapi sekarang saya terima kasih, saya juga bersyukur Anda sudah mulai back on the track gitu loh, kembali ke rel sesungguhnya, bergabung kembali bersama netizen mengawal keadilan. Nah kenapa saya katakan Tony RM Tony RM itu back on the track? Ya saya kemarin kan nonton tuh videonya tentang bahwasannya dia kayak ingin Rudiana itu dilaporkan gitu loh sama Tony RM itu begitu. Kayak semacam memberikan saran kepada Mabes Polri untuk untuk memeriksa Rudiana. Karena Rudiana ini diduga oleh Tony RM berbohong. Di situ dia menyampaikan 7 poin kan. Namun dari ke-7 poin itu saya rasa yang benar-benar fakta by fakta, data by data itu hanya ada 3 poin. Jadi yang 4 poin yang disampaikan Tony RM ini menurut saya masih sifatnya itu masih asumsi. Artinya ini bisa menjadi benar kalau ada konfrontasi, dikonfrontir lah antara Rudiana dengan pihak Mabes Polri gitu. Harus dikonfrontir baru bisa terbukti kebenarannya. Jadi sifatnya itu masih asumsi. Yang saya rangkum dari ke-7 yang disampaikan itu, yang benar-benar paling kuat data by data itu hanya ada 1 poin. Kemudian yang kedua poin ini sedikit lebih kuat gitu loh. Yang pertama yaitu yang saya katakan ini paling kuat nih, ini data by datanya, basic datanya itu. Yang pertama, kebohongan Rudiana bahwasanya dia ini mengaku ke Hotman Paris hanya menemui 7 terpidana, 8 terpidana termasuk Saka Tatal itu hanya 15 menit aja dan ngomong baik-baik. Itu kan yang diomongin Rudiana di depan konferensi pers bersama Hotman Paris itu begitu. 15 menit
kemudian ngomongnya baik-baik terhadap ke-8 terpidana. Ternyata pada faktanya itu bohong. Kenapa? Karena di cross check di BAP. Kalau BAP kan sudah punya kekuatan hukum tetap tuh, yang menurut mereka bener tuh BAP ini kan. Kalau menurut kita bahkan ngaco semua. Cuma kan ini kalau dikonfrontir akhirnya terjadi kontradiktif. Sedangkan di BAP itu Rudiana melakukan interogasi, ya, interogasi itu selama 2,5 jam di BAP terhadap 8 terpidana. Jadi antara pengakuan dia ke Hotman Paris 15 menit ngomong baik-baik, ternyata di BAP di situ tercatat 2,5 jam dengan cara interrogatif gitu loh. Beda ya ngomong baik-baik dengan interrogatif. Nah, di sini terjadilah kontradiktif antara BAP dengan pengakuan Rudiana. Otomatis yang paling kuat itu adalah BAP, dan BAP sendiri dia sendiri tuh yang buat. Artinya di sini dia berbohong. Di sisi lain dia mengakui ketemu, ya kan? Tapi di sisi lain dia ada yang ditutup-tutupi. Ternyata yang dia tutup-tutupi itu dia tulis sendiri di BAP. Kan bodoh, ya, namanya juga Rudiana. Orang bodoh itu. Kemudian yang kedua yang agak kuat nih di 7 poin yang disampaikan oleh Tony RM adalah CCTV yang tidak dibuka, namun dia ngaku tuh di depan Hotman Paris bahwasanya CCTV itu tidak terlalu berguna untuk kasus ini. Kenapa? Karena hanya menyorot ke jalan raya. CCTV perumahan Green Garden ini hanya nyorot ke jalan raya aja. Artinya di sini diakui kalau memang CCTV itu benar-benar ada, cuma disembunyikan. Karena apa? Karena kalau dibuka akan merugikan BAP yang dibuat Rudiana. Skenario yang dibuat Rudiana itu dengan ada CCTV itu akan dirugikan. Jadi ini menguatkan bahwa CCTV itu memang benar-benar ada, yaitu keterangan di BAP oleh Dodi dan Gugum Gumilar gitu loh. Ini menurut pengakuan Dodi bahwasanya CCTV itu tidak bisa diakses, ya kan? Karena tidak ada ahlinya di masa itu di BAP loh ya. Sedangkan pengakuannya si Rudiana di depan Hotman Paris, justru CCTV itu sempat dibuka dan setelah dicek arahnya hanya ke jalan raya, tidak ke tempat kejadian, ke TKP gitu loh. Hanya menyerang ke jalan raya aja, tidak sampai ke TKP. Itu artinya di sini ada kontradiktif antara keterangan Dodi dan Gugum Gumilar itu yang CCTV tidak dibuka itu karena tidak ada ahlinya di masa itu, sedangkan pengakuan si Rudiana di depan Hotman Paris itu terbuka ternyata. Berarti kan di sini ada kebohongan. Sebenarnya CCTV itu dibuka, dilihat, cuma merugikan skenarionya Rudiana gitu loh. Jadi di sini ada kebohongan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah si Rudiana ini tidak mengakui penganiayaan ketika ditanya oleh Hotman Paris bahwasanya dia tidak melakukan penganiayaan. Tapi di sini yang menjadi kontradiktifnya itu apa? Kembali ke poin pertama yang bahwasanya Rudiana itu di BAP dijelaskan 2,5 jam dia menginterogasi. Gak mungkin kalau selama 2,5 jam itu tidak ada penganiayaan sama sekali. Karena apa? Asumsinya ketika melakukan interogasi, Rudiana itu dalam gangguan jiwa. Bukan gangguan jiwa berarti gila ya Rudiana ini, tetapi dalam gangguan jiwa, gangguan mental karena anaknya menjadi korban gitu loh. Gimana seorang bapak ketika anaknya meninggal itu kan, ataupun mati, kemudian diisukan ini dianiaya, dibunuh, diperkosa dengan sangat sadis, otomatis mentalnya terganggu kan. Nah, ketika dia mengalami gangguan mental inilah dia melakukan interogasi. Kan inilah kalau secara logika ya kan, pasti dia akan melakukan penganiayaan itu. Karena dalam keadaan menginterogasi seseorang dalam keadaan gangguan mental, maka hasil interogasinya juga itu dipastikan bukan interogasi yang sehat, yang normal, yang manusiawi. Itu sudah bisa dipastikan begitu. Maka penganiayaan yang Rudiana mengakui tidak adanya penganiayaan itu adalah diindikasikan sebuah kebohongan begitu. Nah, jadi itulah 3 poin
yang saya bahas dari 7 poin yang disampaikan oleh Tony RM, dan 3 poin itu yang paling menurut saya paling masuk akal nih di situ. Nah, jadi sekali lagi ya, terima kasihlah buat Tony, Anda sudah kembali ke data gitu. Kalau ngomong by fakta, by data, ini baru keren gini loh. Memang seharusnya begitu gitu loh, sebagai pengacara. Jangan malah menurunkan level Anda malah ikut-ikutan ke Widya yang selalu sifatnya itu asumsi lagi, cocokologi lagi, kan bahaya gitu loh. Kayak yang meyakini kalau Rudiana itu Eki itu belum mati kan, sampai kuburannya mau dibongkar. Kalau tadi dari 7 poin yang Anda sampaikan, kemudian yang saya rangkum menjadi 3, itu memang anaknya Eki itu mati gitu loh. Karena tadi dia sampai kena gangguan mental, sampai kena gangguan jiwa karena ditinggalkan anaknya Eki. Itulah karena si Eki ini mati menyebabkan si Rudiana gangguan jiwa, gangguan mental, sehingga terjadilah penganiayaan terhadap 8 terpidana gitu loh. Sedangkan di sisi lain ada orang yang tidak meyakini itu bukan Eki dalam kuburan, itu hanya gedebok pisang kan gitu. Ternyata Ekinya masih hidup. Ini kan nggak logis gitu loh kalau dikaitkan dengan dengan poin-poin yang Anda sampaikan. Makanya Anda tuh jangan tergiring lagi nih. Udahlah, nggak usah lep-lep lagi sama Widya Anda, nanti bahaya, terpengaruh lagi. Anda bukan lagi by data nanti ngomongnya, berdasarkan imajinasi, ini bahaya. Padahal Anda ini pengacara hebat loh, ya. Oke. Ya udah, terima kasih karena sudah menyimak. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan informasi kepada Anda semua, dan tetap terus kawal keadilan rakyat kecil. Semoga keadilan yang dimenangkan.